Selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Sumber hayat yang dimaksud di sini adalah sumber kehidupan. Kalau dalam bahasa Batak disebut mual hanguluan. Dan memang Tuhan adalah sumber hayat, sumber kehidupan mual hanguluan, dan terang bagi kehidupan manusia, dan terang bagi kehidupan kita sebagai umat yang ditebusnya. Oleh karena itu, hidup tanpa Tuhan berarti kematian dan kegelapan. Kematian dan hidup tanpa Tuhan, kematian dalam arti bukan mati yang seperti yang biasa kita pahami, tapi kematian hidup yang tak memiliki makna, hidup yang tak berarti di hadapan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita hidup dalam kegelapan pasti. Karena hidup kita dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa gelap yaitu dan kuasa iblis. Sebaliknya jika kita tinggal di dalam Tuhan, kegelapan tidak akan menguasai hidup kita. Karena kita hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup terang. Terang dan kegelapan itu selalu dua suasana, dua sisi yang berbeda. Terang itu bercahaya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat kita berada dalam keadaan gelap, katakanlah misalnya kita berada dalam ruangan yang gelap yang tidak ada cahaya sinar yang meneranginya. Mungkin misalnya karena listriknya padam, kita pasti panik dan kita pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tidak tahu apa yang melangkah kemana kita, apa yang mau kita lakukan. Kita pasti justru sebaliknya, kita pasti berusaha mencari lampu, senter, atau bahan penerangan lain seperti lilin misalnya. Nah, dan tidak diperlukan barang-barang berharga untuk hal penerangan tersebut. Nah, saudara-saudara pemirsa Saroha HKBP Jatinegara, jika saat ini ada kegelapan di tengah-tengah kehidupan kita, mohon segera undang Tuhan Yesus sebagai terang dunia ke dalam hati kita. Karena hati kita juga seringkali dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa emosi yang berlebihan tidak bisa kita kendalikan. Itu adalah sebenarnya ketika kita tidak mampu mengendalikan emosi karena sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan atau iblis. Jadi tanpa Yesus, kuasa kegelapan itu tidak bisa hilang atau tidak bisa kita lawan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang dan terang yang abadi. Menuju terang Tuhan yang menakjubkan, yang kekal. Dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian Rasul Paulus menekankan dalam suratnya ke jemaat Efesus pasal 5 ayat 8. Begitu kita memiliki cahaya terang, kita harus benar-benar memisahkan diri dari kegelapan. Atau ketika kita sudah hidup di dalam terang, hidup kita menjadi alat penerang bagi yang orang masih hidup dalam kegelapan. Kita tidak boleh lagi hidup dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan,
keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, walau kuasa kegelapan itu selalu mengancam dan selalu mengintai saat kapan kita lengah. Karena itu kita sudah memiliki terang Kristus, maka hidup kita menjadi terang dan menerangi semua orang dalam kegelapan. Memerangi kegelapan, pakailah terang dari Kristus supaya hidup kita berjalan dalam terang kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi sumber hayat kami dan terang-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, menerangi hati kami, menerangi setiap langkah kami. Karena terkadang Tuhan di perjalanan hidup kami banyak kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mengancam. Tapi kami Tuhan sudah memiliki Kristus yang menerangi hati kami, menerangi semua jiwa kami. Dan kami selalu rindu dan haus akan terang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan terangi hati kami senantiasa agar kami mampu menjadi terang bagi semua orang. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.